Halo semuanya, selamat datang kembali di kelas Technopreneurship versi online, pertemuan ke-13. Jadi teman-teman, pada pertemuan ke-13 kali ini, kita akan membahas materi terkait dengan yang namanya manajemen keuangan dan administrasi. Jadi, pada pertemuan kali ini, kalian akan diperdalam atau diberikan ilmu sedikit terkait tentang manajemen keuangan dan administrasi. Nah, tidak perlu panjang kali lebar lagi, teman-teman. Seperti biasa, kalau nanti kalian paham dengan materi ini, kalian bisa klik tombol like, dan jangan lupa kalau kalian tidak ingin ketinggalan terkait dengan update-update terbaru dari channel ini, kalian bisa klik tombol subscribe. Dan juga, teman-teman, seperti biasa, nanti kalian bisa mengikuti dari awal sampai akhir terkait dengan materi kali ini, karena di dalam materi ini, seperti biasa, akan ada soal dan tugas terkait dengan materi pada pertemuan kali. Seperti itu ya. Jadi standby teman-teman dari awal sampai akhir. Oke, gitu aja untuk openingnya, nggak perlu panjang kali lebar, langsung kita masuk pada pembahasan kita yang pertama. Masuk pada pembahasan terkait dengan manajemen keuangan wirausaha. Jadi karena di dalam manajemen keuangan ini, kita dalam bisnis kita ini, kita sedang membangun sebuah bisnis sendiri yang bisa dibilang itu adalah sebuah wirausaha atau sebuah usaha sendiri, ada beberapa poin yang perlu kalian perhatikan sebelum kalian membuat atau membangun manajemen keuangan wirausaha. Yaitu, manajemen keuangan wirausaha itu harus lebih simpel, dalam artian dia tidak rumit dan tidak membebani ketika kalian nanti akan mengeksekusi atau memprosesnya atau membuatnya. Bagi CFO, kalian harus benar-benar memikirkan hal-hal terkait dengan manajemen keuangan dengan pasti ya, jadi jangan memperibet diri kalian sendiri ke depannya. Kemudian yang selanjutnya, manajemen keuangan wirausaha itu juga harus sederhana dan aplikatif. Dalam artian apa? Sederhana, kalian itu mudah untuk diproses, mudah untuk dibuat. Dalam arti aplikatif adalah mudah digunakan dan bisa digunakan di bagian manapun. Kemudian juga, manajemen keuangan wirausaha itu harus tetap dalam ketentuan standar dan lazim. Dalam artian gini teman-teman, tetap dalam ketentuan yang standar dan lazim adalah kalian itu tidak yang asal-asalan dalam membuatnya, tetap mengikuti jalur dari manajemen keuangan yang sudah ada sekarang ini. Jadi tidak sembarangan kalian bikin dari segi administrasinya atau mungkin pencatatannya dan lain sebagainya, itu kalian tidak keliru dan tidak sembarangan dalam membuat. Kemudian yang selanjutnya adalah fokus pada kecepatan perputaran investasi. Dalam artian kalian nanti akan mengenal yang namanya juga CPP atau dalam artian payback period. Dimana kalau di dalam manajemen keuangan wirausaha ini, yang harus kalian fokuskan pada kecepatan perputaran investasi adalah kalian itu bisa mengatur bagaimana nanti untuk balik modal, kemudian bisa mendapatkan profit yang baik untuk investor, dan bukan sembarangan. Jadi kalian bisa tetap menghitungnya. Nanti kalian akan, seperti yang tadi sudah saya bahas sebelumnya, nanti kalian akan dikenalkan juga dengan yang namanya PP, atau yang disebut juga salah satu metode yaitu payback period. Oke, itu terkait dengan pembahasan kita yang pertama. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan kita yang selanjutnya terkait dengan pencatatan. Masuk pada pembahasan kita yang selanjutnya, yaitu terkait dengan pencatatan keuangan sederhana. Nah, teman-teman, selalu terpikir nggak sih bagi kalian, kenapa sih kita harus melakukan sebuah pencatatan keuangan? Ini alasannya, jadi setiap transaksi dalam kegiatan usaha itu haruslah dicatat dan disusun dengan baik. Kenapa? Karena kalau kita punya catatan itu nanti, teman-teman, kita bisa memperhitungkan nih, kita dapat untung berapa, kita satu harinya itu kita keluar berapa, kemudian kita dapatnya berapa. Jadi kayak pemasukan sama pengeluarannya kita tahu semuanya, bukan sembarangan. Kalau kita malas menghitung per hari, kita mungkin per minggu, atau mungkin per bulan, seperti itu teman-teman. Tapi tetap ada track record-nya. Semisal kita beli bensin, kita beli makan, dan lain sebagainya, itu tetap harus ada catatannya. Nggak bisa sembarangan kalian asal bikin pencatatan keuangan yang kayak, oh ya udah itu dikarang aja segini keluarnya. Nggak bisa, teman-teman. Kita harus ada pertanggungjawabannya, karena nanti ke depannya pencatatan-pencatatan keuangan ini, kalau kita membangun sebuah perusahaan, itu akan menjadi latar belakang seorang audit, atau ya bisa dibilang orang-orang di luar sana yang berhubungan dengan keuangan, teman-teman ya. Itu pasti akan datang ke perusahaan kalian untuk mengecek. Dan kalau kalian tidak punya pencatatan keuangan sederhana, yang paling simpel aja kalian nggak punya, nah itu bahaya bagi perusahaan kalian, karena pasti akan dipertanyakan, loh ini modalnya dari mana, kalian bisa keluar segini, masuk segini, dan lain sebagainya, kayak gitu. Kalian harus punya benar-benar pencatatan sederhananya, nggak bisa salah-salah. Nah, di dalam pencatatan ini, di dalam pembahasan ini akan ada sedikit terkait dengan alur diagram. Jadi, alur diagramnya seperti ini, teman-teman. Sebuah pencatatan keuangan sederhana itu dimulai dari identifikasi dan pengumpulan data. Jadi, kayak kalian itu
cari tahu dulu apa sih yang akan terjadi, apa yang akan dilakukan, apa yang nanti akan diproses, kayak gitu. Dikumpulin semua data-datanya, diidentifikasi kira-kira masuk mana, pengeluaran atau pendapatan dan lain-lain, kayak gitu teman-teman. Nggak bisa sembarangan. Kemudian nanti dari situ, dari proses-proses itu kalian cek ada transaksi yang terjadi nggak. Kalau ada transaksi yang terjadi, kalian bisa kalian proses di situ kalau memang ada. Nah, proses pencatatannya itu bisa dibilang dalam proses pencatatan, penggolongan, sampai pengiktisaran, itu kalian akan melewati yang namanya pemrosesan dan pelaporan. Nah, proses pencatatan, kalian itu dimasukkan dalam penggolongan dan pengelompokan. Oh, ini masuk debit, oh ini masuk kredit, dan lain sebagainya. Kemudian mulai diiktisarkan, kayak gitu. Nah, dari pengiktisaran ini nanti akan masuk yang namanya laporan accounting. Nah, dari laporan accounting ini nanti akan muncul juga yang namanya analisa data akuntansi. Nah, itu nanti dalam artian kalian bisa melihat dan juga bisa menghitung-hitung, oh jadi selama 1 hari ini, atau mungkin dalam 1 minggu ini, 1 bulan ini, perusahaan kita tuh keluar berapa sih? Dan kalian harus hati-hati. Sebagai anak-anak yang mungkin baru banget masuk di dalam dunia keuangan, kalian juga harus tahu bahwa untuk pencatatan debit kredit itu berbeda, dan kalian juga harus pahami dulu arti-artinya. Debit kredit dan lain sebagainya itu transaksinya kalian lihat bener-bener teman-teman. Kalau enggak, kalian keliru, susah nanti ke depannya. Oke, itu terkait dengan pencatatan keuangan sederhana ya. Kita masuk pada pembahasan kita yang selanjutnya, yaitu terkait dengan penghitungan keuangan usaha dengan menggunakan neraca. Masuk pada pembahasan kita yang selanjutnya, yaitu perhitungan keuangan usaha dengan menggunakan neraca. Di dalam neraca itu pasti orang-orang keuangan atau akuntansi biasanya kenal banget dengan yang namanya aktiva sama pasiva. Aktiva itu ada aktiva lancar sama aktiva tetap. Kalau orang ngomongnya, biasanya itu aktiva lancar itu disebutnya current asset, dan kalau yang aktiva tetap itu kalau tidak salah namanya fixed asset. Nah, ini di sini kenapa dibilangnya aset? Karena gini teman-teman, aktiva lancar sama aktiva tetap itu berbeda. Jadi aktiva lancar itu bisa dicairkan atau jangka waktunya pendek, tapi itu bisa dihasilkan atau bisa dicairkan dalam bentuk uang. Contohnya kayak cek, kemudian kayak piutang bank, dan lain sebagainya. Seperti itu, mereka bisa dicairkan dalam bentuk uang secara cepat, itu mereka masuknya aktiva lancar. Atau biasa orang nyebut juga itu ada bahasanya kas, kayak gitu teman-teman. Nah, kalau aktiva tetap, ini biasanya dia itu nggak bisa atau nggak boleh dibentukkan ke dalam uang. Karena dia itu bisa dibilang kayak fix asetnya kalian, aset tetapnya kalian gitu loh teman-teman. Nah, itu biasanya berupanya itu kayak mobil, kemudian mesin, gedung, tanah, itu mereka yang masuk ke dalam aktiva tetap. Tapi ada harganya juga itu nanti. Dan biasanya itu ada kayak kurun waktunya di mana itu nanti akan terjadi penyusutan aset dan lain sebagainya, atau penyusutan harga. Nah, kalau di pasiva nanti kalian akan kenal dengan yang namanya utang. Ada utang jangka pendek, utang jangka panjang. Sama ada masuk dalam modal juga ke dalam si pasiva. Oke, next kita akan masuk pada penghitungan keuangan juga, tapi masuknya ke laporan laba rugi. Oke, masuk pada pembahasan kita terkait dengan perhitungan keuangan usaha laporan menggunakan laba rugi. Nah, teman-teman, di dalam contohnya di sini kalian bisa lihat kan, di situ ada pendapatan, dia itu ada dari jasa travel, sewa, bunga, dan lain sebagainya. Itu nanti kemudian di total pendapatannya berapa. Kemudian biaya-biaya yang lain, kayak gaji karyawan berapa, air listrik, dan lain sebagainya, sampai nanti di total semua, dia masuknya ke laba kotor. Laba kotor jadi kayak dari total pendapatan, dihitung sama total biaya yang keluar. Nah, biaya itu nanti juga akan muncul juga, kalau tadi kan biaya-biaya. Nah, ini ada juga yang namanya biaya usaha. Nah, biaya usaha ini meliputi kayak penjualan, administrasi umum, dan kemudian nanti di total dapatnya berapa, kemudian dihitung juga dikurangi dengan pendapatannya kalian. Kayak gitu, teman-teman. Yang nanti hitungannya baru akan menghasilkan laba bersih atau laba usaha. Itu sekilas. Kalau kalian pengen memperdalam terkait dengan penghitungan laba rugi, biar nggak ngasal-ngasalan, kalian bisa cari di internet. Itu contohnya banyak banget. Nah, ini kalau yang dari gambar ini, kita memang ngambil dari scan-scanan. Jadi, memang tidak ditunjukkan nominalnya berapa, teman-teman. Kayak gitu. Dan nanti di dalam penghitungan laporan laba rugi, kalian juga bisa mengenal yang namanya BEP, break even point. Yang artinya di mana di situ tidak ada untung, tidak ada rugi. Berada di titik 0. Kayak gitu. Nanti akan dikenalkan sedikit sekilas penjelasan terkait dengan BEP. Oke, masuk kepada pembahasan kita yang selanjutnya ya teman-teman ya, terkait dengan metode penilaian dari investasi. Karena kan kita tadi sudah diajarkan nih, untuk menghitung keuangannya bagaimana. Tapi,
kalian kayaknya perlu juga deh diajarkan untuk menghitung atau menilai sebuah investasi itu nanti kayak gimana. Jadi biar tahu juga. Next pembahasan kita masuk pada metode penilaian investasi. Seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, teman-teman. Di dalam pembahasan kali ini kita akan membahas terkait dengan yang namanya metode penilaian investasi. Di sini ada banyak banget metode, tapi yang akan dibahas hanya akan ada 5. Nah, ini apa aja? Yang pertama, itu adalah metode Return on Investment atau biasa disebut juga ROI. Nah, dia ini apa sih? Dia ini merupakan cara menghitung yang menunjukkan, teman-teman, yang bisa menunjukkan seberapa efektif perusahaan itu mempertaruhkan dana dalam tanam modal atau berupa investasinya itu kayak mana. Jadi kayak benar-benar dihitung bisa efektifnya itu berapa banyak kayak gitu. Nah, biasanya itu dia itu dalam bentuk rasio atau tingkat pengembalian investasi yang bisa kalian berikan untuk menjalankan operasional bisnis, teman-teman, baik dari awal maupun untuk pengembalian bisnis tersebut. Nah, biasanya dalam ROI itu yang dihitung adalah besaran dari persentase profit yang bisa kalian dapat dari total jumlah aset yang sudah diinvestasikan. Itu bahasanya ribet ya, teman-teman ya. Tapi intinya adalah kayak kalian itu menghitung seberapa efektif atau menghitung tingkatan efektivitas dari perusahaan kalian itu untuk mempertaruhkan dari modalnya kalian yang sudah diberikan kayak gitu loh. Jadi kayak kalian tuh kira-kira nanti dapat pengembaliannya berapa kayak gitu. Hampir mirip dengan payback period, tapi lebih ke arah di sini kayak kalian yang memberikan kepastian seberapa efektif kalian bisa mempertaruhkan dananya yang sudah ditanamkan orang-orang kepada kalian kayak gitu. Itu kasarannya sih ke segitu. Si ROI ini. Masuk kepada yang selanjutnya yaitu metode IRR atau Internal Rate of Return. Nah, teman-teman, dia ini apa? Dia ini biasanya berupa metrik yang digunakan dalam analisis keuangan untuk memperkirakan potensi keuntungan investasi. Nah, biasanya kalau dalam metode ini, dia itu penggambarannya dalam bentuk matriks, seperti itu. Kemudian setelah IRR, kita mengenal apa lagi, teman-teman? Jadi yang selanjutnya kita mengenal yang namanya Net Present Value, atau biasa disebut juga dengan NPV. Bukan MPV ya, teman-teman ya. Bukan MVP juga, tapi adalah NPV. Nah, NPV ini apa? Dia itu merupakan salah satu cara untuk memperkirakan laba yang akan kalian peroleh nanti. Dari apa? Dari investasi ataupun proyek yang kalian peroleh. Nah, biasanya ini, kalau metode NPV itu biasanya itu bagus untuk menilai, tapi tidak bisa dijadikan patokan, teman-teman. Karena gini, dia itu kan menilainya dari nanti kalian menghitung dari keuntungan kalian atau kasnya kalian tahun ini. Kemudian kalian menghitung untuk tahun yang depan. Nah, tidak bagusnya apa? Karena dia itu perkiraan dalam bentuknya. Kas yang untuk masa depannya adalah dalam bentuk perkiraan. Sehingga perkiraan itu tidak pasti bisa digunakan 100%. Kayak gitu. Tapi untuk menghitung untuk perkiraan aja boleh sih, nggak ada masalah si NPV ini. Tapi bagus memang biasa dipakai patokan untuk menghitung kayak nanti dari keuntungannya dari proyek ini atau dari investasi ini berapa sih, kayak gitu. Nah, biasanya itu dia ini juga jadi salah satu metode untuk mengevaluasi sih sebuah kelayakan bisnis proyek atau investasi itu dari perusahaan itu kayak mana. Di perusahaan itu kayak mana, kayak gitu. Jadi kayak bukan sembarangan aja si NPV ini. Kemudian masuk yang selanjutnya kita masuk pada yang namanya BEP, teman-teman. BEP ini apa? Dia itu adalah merupakan metode perhitungan yang dapat digunakan di berbagai bidang bisnis keuangan. Dan biasanya ini BEP ini kalau kasarannya itu orang nyebutnya adalah sebuah titik di mana pendapatan itu sama dengan modal yang dikeluarkan. Jadi kayak yang tadi sempat saya bahas di laporan laba rugi. Jadi keuntungan dan ruginya kalian itu nol atau tidak terjadi rugi dan untung. Kalian itu posisinya seimbang. Itu yang disebut dengan break even point. Jadi dia ini metode perhitungan yang digunakan untuk menghitung itu tadi. Tapi lebih fokusnya adalah kalian bisa mengetahui kalian tuh untung atau enggak, atau sebenarnya kalian itu untung dan ruginya itu nol, kayak gitu. Kemudian yang terakhir, metodenya adalah metode payback period, atau biasa disebut juga metode PP. Nah, metode PP ini adalah merupakan metode yang nantinya akan digunakan untuk menghitung jangka waktu yang dibutuhkan untuk perusahaan kalian atau bisnis kalian itu mengembalikan modal. Nah, modalnya dari siapa? Ya pasti dari investor, teman-teman, bukan sembarangan, kayak gitu. Jadi, kalau simpelnya PP ini,
kalian tuh menghitung kira-kira untuk mengembalikan modalnya investor tuh butuh waktu berapa lama. Kan biasanya kayak kemarin presentasi pun saya sering nanyakan hal itu. Kalian kira-kira akan mengembalikan modal atau bisa memberikan kepastian kira-kira dapat keuntungan balik ke investor tuh berapa lama, kayak gitu. Itu kalian harus menghitungnya nanti bisa lewat payback period ini. Kayak gitu, teman-teman. Sebenarnya selain ini ada juga namanya ARR, PI, dan lain sebagainya. Itu kalian bisa cari mungkin di Google, itu banyak banget. Tapi yang di sini dibahas itu ada 5 poin ini gitu. Nah, kalau memang bahasanya belibet, maaf ya teman-teman ya, karena benar-benar untuk penjelasannya sendiri terkait dengan metode-metode ini panjang banget. Dan kalian kalau mau mencari tahu sendiri, itu sebenarnya dalam banget terkait dengan metode-metode ini gitu. Oke, yang selanjutnya kita masuk pada pembahasan terkait dengan yang namanya administrasi. Masuk pada pembahasan kita yang selanjutnya yaitu terkait dengan administrasi. Jadi, dalam sebuah bisnis itu teman-teman, tidak ada bisnis yang bisa maju atau tidak akan ada bisnis yang maju tanpa adanya administrasi yang baik. Dan manfaat dari sebuah administrasi yang baik itu ada 5 poin. Mungkin diringkasnya 5 poin gitu ya teman-teman ya. Jadi yang pertama, sebuah bisnis, kalau bisa memiliki administrasi yang baik, itu pasti bisa mendapatkan informasi terkait dengan kegiatan usaha yang telah dilakukan perusahaan. Jadi kayak jelas gitu loh, kalian tuh ngelakuin apa, pencatatannya jelas, ada semua runtut, dan ketika kalian nanti mau ngelihat-lihat, itu ada arsip-arsip serta track record-nya itu jelas, kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah mendapatkan data yang akurat untuk pengambilan keputusan strategis. Dalam artian kalau biasa di kantor saya itu, kalau kita mau mengambil keputusan terkait dengan, oh besok tuh kita akan ngejual berapa banyak barang, atau kita mau ambil berapa banyak barang untuk kemudian dijualkan lagi dan lain sebagainya kayak gitu, kita ada data-datanya, dan itu kita melihat datanya tuh bukan asal-asalan, tapi kita melihatnya bisa dari secara per 1 minggu, per hari, atau bahkan per bulan, untuk kita bisa menjadi patokan untuk pengambilan yang selanjutnya, kayak gitu. Jadi bukan sembarangan, teman-teman. Kemudian, administrasi yang baik itu juga nanti memiliki manfaat bagi kita untuk menyusun program rencana pengembangan seperti franchising atau lisensi. Jadi kayak kalian itu kalau mau mengembangkan usahanya lebih enak karena ada data-data yang jelas, data-data administrasi yang jelas. Kemudian mengetahui kinerja perusahaan di masa lalu dan sekarang. Ini penting sih, karena gini teman-teman. Perusahaan kalian nih, perusahaan baru berdiri 1 tahun. Nah, mungkin ada banyak orang yang juga akan apply kerja di tempat kalian. Tapi kalau secara track record kerjanya, bukan track record kerjanya, dalam artian track dari perusahaannya tidak tahu, ketika ada orang baru mau masuk dan terjadi pergantian knowledge atau transfer knowledge teman-teman di situ, nah teman-teman harus lihat juga di situ, itu kinerjanya yang lalu kayak gimana, sehingga bisa jadikan perbaikan di masa yang akan datang, atau kayak gimana, kayak gitu. Itu kalau nggak ada administrasi yang baik, itu susah teman-teman. Kayak gitu. Jadi, kalau sampai link administrasi yang baiknya itu menghilang, dan kalian sebagai orang baru harus memperbaiki itu, nggak gampang. Kalian benar-benar butuh track record yang jelas, jadi bukan sembarangan. Gitu teman-teman. Kemudian administrasi yang baik, itu yang terakhir adalah akan memperlancar proses-proses antar bagian departemen dan divisi dalam melakukan pekerjaan. Karena gini, setiap divisi atau setiap departemen itu punya data kebutuhan masing-masing. Kalau sampai data kebutuhan masing-masing ini nggak ada dan tidak tertata atau teradministrasi dengan baik, teman-teman, itu susah untuk terjadi yang namanya transfer knowledge atau transfer ilmu pengetahuan antar satu departemen ke departemen lain. Gunanya apa sebenarnya transfer knowledge antar departemen atau divisi? Itu gunanya nanti agar kita tuh bisa as a leader, ketika nanti dapat reporting dari semua administrasi, nanti kita bisa dikumpulin sehingga kita bisa mengambil yang namanya keputusan terbaik untuk perusahaan, seperti itu. Itu terkait dengan administrasi, teman-teman. Yang selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan jenis-jenis pencatatan administrasi. Nah, ini teman-teman terkait dengan jenis-jenis pencatatan dalam administrasi. Di sini orang-orangnya ada pemasok, pembeli, kemudian proses produksi, pemasaran, penjualan, distribusi, sampai ke konsumen. Nah, di sini ada step by step-nya yang harus dilakukan administrasi yang jelas, baik dari administrasinya, surat menyurat, bahkan transaksi keuangan. Dari mulai tahapan apa? Mulai dari pembelian, kemudian mulai masuk proses produksi, proses penjualan dan pemasaran, serta distribusinya ke konsumen. Itu harus jelas dan ada pencatatan yang jelas. Biar apa? Biar perusahaan kalian atau usahanya kalian itu bisa terrecord dengan baik, sehingga nanti kalau kedepannya kalian mau melakukan pengembangan, dari segi atau dari sudut mananya yang mau kalian kembangkan, kalian itu dapat data yang jelas, sehingga nanti kalian untuk pengembangannya tidak keliru, kayak gitu.
langsung saja ke pembahasan yang selanjutnya. Dan pembahasan kita yang terakhir masuk pada bagian N. Seperti biasa teman-teman, terima kasih sudah mengikuti materi ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Tugas tadi sudah saya berikan di dalam materi ini, nanti kalian tinggal mengikuti aja. Dan nanti tinggal kalau sudah dikerjain langsung diupload di Google Classroom. Dan biasanya saya akan upload Google Classroom-nya, Google Classwork, itu H-1 teman-teman, H-1 harinya kayak gitu. Jadi biar teman-teman udah prepare dulu, nggak yang dadakan, nanti jadi H-1 sudah kalian bisa upload dan lain sebagainya, seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Itu aja, sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Thank you teman-teman, selamat melanjutkan aktivitas.